Presentasi banyak suara-suara di luar sana perempuan yang sedang berjuang seperti itu. Nah, kamu sebagai seorang ibu sendiri tadi juga sudah dimention dari Mbak Prita gitu ya, merefleksikan perjuangan seorang Mutia, karakter Mutia, pelajaran penting apa yang paling kamu dapatkan memerankan Mutia di film Liora ini? Ya, selamat sore semua. Terima kasih Sudah hadir untuk kita. Apa ya? Mungkin bahwa menjadi sadar bahwa kita tuh harus punya apa ya? Rasa cukup. Oke. Cukup. Walaupun mungkin ini untuk para perempuan mungkin yang belum karunia anak, tapi untuk belajar merasa cukup dan memaafkan diri sendiri, tidak menyalahkan diri sendiri, bahwa juga betapa perempuan itu, bukan hanya perempuan sih, bahwa setiap orang itu punya waktu dan jalannya masing-masing. Oke. Jadi punya waktunya dan jalannya masing-masing, merasa cukup, tidak menyalahkan diri sendiri dan mau memaafkan diri sendiri, itu yang bisa kita pelajari dari karakter Mutia seperti itu ya. Semangat teman-teman, itu adalah PR kita seumur hidup ya. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi filmnya dan karakternya. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke suami Green Flag. Karakter Fajri. Maksud saya bicara karakter Fajri, tapi Darius juga ya. Begitu. Oke. Dan ini support system yang sungguh luar biasa gitu kan ya. Peran yang sangat amat penting. Kehadiran dan juga menciptakan ruang yang aman bagi pasangannya. Nah, sebagai seorang suami, nah dalam perjuangan memiliki anak di karakter Fajri ini, di film ini, kan ini bukan hanya tanggung jawab perempuan ya. Bagaimana kamu memportray itu supaya banyak mata-mata dan hati-hati yang terbuka juga, terutama dari para pasangan ya. Jadi nggak cuma fokus ke perempuannya saja. Silakan. Iya, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir sore hari ini. Ya banyak diskusi yang dilakukan dari awal ya. Perspektif yang diberikan oleh Mbak Prita jadi penting banget Ya. untuk perjalanan aku menemukan Fajri, dan yang aku sadari bahwa perjalanan ini dan tanggung jawab ini bukan cuma milik satu orang saja, Yes. bukan cuma milik seorang istri atau calon ibu, tapi juga seorang suami dan calon ayah. Dan kadang kita sebagai laki-laki kan rasanya selalu dituntut untuk bisa jadi apa ya, jadi pemimpin, jadi orang yang selalu hadir dengan solusi gitu. Padahal mungkin di momen-momen tertentu kita justru hanya cukup untuk hadir, untuk ada. Bukan cuma secara fisik tapi lebih penting juga secara emosi. Karena kan konektivitas antara suami dan istri itu memang lebih dalam spektrum emosinya, bukan cuma fisik aja ya. Betul. Gitu, dan kadang diamnya kita itu justru bisa jadi sebuah pelukan. Itu, dan kehadiran kita yang mau untuk terus membersamai dan tidak menyalahkan itu bisa jadi justru menenangkan dan menjadi penyelamat, menjadi pembeda dalam perjalanannya. Sepakat. Pas banget nih depan suami saya. Iya. Mudah-mudahan tersampaikan ya. Sampaikan Gitu. ya, benar-benar. Karena kadang juga kan laki-laki itu kan penuh harga diri, penuh ego gitu kan. Pengennya kalau ada apa-apa langsung, oh gini aja. Ya. Padahal mungkin bukan itu yang dibutuhkan oleh istri kita. Yes. Gitu. Cuma butuh waktu, butuh kita ada hadir dan support secara emosi, secara utuh. Dan karakter itu benar-benar diportray banget dari karakter Fajri ya. Itu yang dibutuhkan banyak wanita, banyak perempuan dan juga laki-laki di seluruh dunia. Mudah-mudahan laki-laki dan para suami di luar sana bisa jadi suami yang green flag. Amin, amin. Support istrinya. Iya benar, mbaknya yang pakai hijab pink langsung amin ya Allah, amin. Kami aminkan, benar banget ya. Oke, terima kasih atas kerja kerasnya juga yang sudah bisa kita saksikan tadi bersama-sama ya. Oke, nyari dulu jodohnya Mbak. Ya. Kita ke Tante Ivanka Suwandi. Selamat sore. Ini juga menjadi support system yang sangat amat suportif dan hadir juga begitu ya sebagai penopang emosional bagi kedua pasangan, bukan hanya satu saja
tapi kedua-duanya gitu pasangannya. Mungkin bisa diceritakan juga pengalamannya bagaimana karakter ini bisa terbentuk dari Tante Ivanka sendiri, silakan. Selamat sore teman-teman, terima kasih udah hadir. Peran saya di sini menjadi ibunya Fajri, suami idaman ya. Jadi saya banyak nanya juga sama Mbak Prita karena Mbak Prita udah baca novelnya juga. Dan di sini memang diinginkan seorang ibu yang mendukung, tapi juga realistis sama keadaan. Jadi juga nggak berusaha untuk memaksakan dalam sekian tahun harus ada. Karena kadang-kadang di Indonesia itu kan menjadi pola ya, bahwa setelah menikah harus memberi anak. Nah, mungkin di sini saya bisa memerankan tokoh Rosmala yang digambarkan Mbak Prita menjadi mertua yang juga menyerahkan juga kepada anak-anaknya, tapi mendukung penuh dan tidak otoriter, terus mungkin nggak yang frontal menanyakan ya, yang kadang-kadang di sinetron lain suka lihat ya, mertua jahatnya kayak gimana. Enggak lah, nggak selalu begitu. Jadi mungkin bagi yang punya mertua begitu juga mungkin harus bisa bertahan ya dan menjelaskan, karena semua ada di Nanti kita minta Pandi untuk bikin tiketnya. harus tuh. Jadi kalau emang nggak bisa menyampaikan langsung kepada para calon mertua dan mertuanya, ajak aja nonton, ya kan? Jadi mungkin dengan begitu ada rasa hati luluh dan mungkin kejujuran lebih baik ya, daripada pola-pola yang dipaksakan. Itu aja ya, thank you. Terima kasih. Jadi tadi dua kata kuncinya adalah menjadi mertua yang suportif dan juga realistis gitu ya. Ini menjadi pelajaran bukan hanya untuk pasangan tapi juga keluarga pasangan ya. Nah, selanjutnya support system yang juga sangat penting. Teman-teman dari Mutia ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Olga Lydia, Hana Al-Rashid dan juga Amy Saras. Walaupun di awal sempat menjadi momok yang bertanya jadi kapan, tapi akhirnya nggak apa-apa, itu kan manusiawi ya, betul manusiawi, tapi emang nggak bikin sakit hati gitu ya. Tapi akhirnya memberikan ruang begitu ya untuk Mutia dengan segala keputusan untuk memiliki anak, segala perjuangan dan dinamikanya. Mungkin boleh satu persatu dari Kakak Olga terlebih dahulu, habis itu Kak Hana, habis itu juga Kak Emi gitu ya. Nah, sebagai support system dari Mutia di film ini, apa yang kalian pelajari tentang hal-hal yang mungkin terkesan sepele, basa-basi biasanya kayak gitu ya, tapi justru nir empati. Nah, terutama untuk perempuan yang sedang berjuang. Silakan dimulai dari Kak Olga dulu. Selamat sore. Selamat sore teman-teman sekalian. Di sini saya berperan sebagai Kathy dan bersama teman-teman sahabat-sahabat Mutia kita bisa melihat saya benar-benar merasa ini yang disebut women support women gitu, bahwa kita sebagai teman-temannya mensupport teman kita, dan kadang-kadang karena kita memiliki empati yang sangat tinggi karena kita sangat sayang pada teman kita, khawatir pun kita dalam diam gitu. Jadi ada beberapa adegan yang menunjukkan sebetulnya kami ini khawatir gitu dengan teman kita gitu, takut dia kecewa, takut apa, tapi kita juga khawatir dalam diam, tapi kita terus dekat, kita terus support apapun keputusan dia, apapun yang ingin dia lakukan, kita support gitu. Jadi seharusnya sih kita sebagai teman, sama-sama perempuan, kita bisa saling mensupport, dan saya rasa di film ini sangat terasa gitu, bagaimana sahabat sejati itu seharusnya gitu. Jadi saya senang banget, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran buat para sahabat di luar sana, apa sih yang harus kita lakukan kalau teman kita sedang bergumul dengan masalahnya, apapun masalahnya itu. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak. Silakan Hana Al-Rashid. Hai teman-teman. Hai teman-teman semuanya. Semoga suka dengan filmnya. Ada yang nangis nggak sih? Nangis. Oh, nunjuk padahal diri sendirinya juga. Nangis juga. Dan nangis juga.
Gua nanya. Gak apa-apa. Ya, saya sebenarnya sebagai teman dan support system Mutia tuh belajar bahwa memang kita selalu harus hadir untuk mendengarkan, Yes. untuk tidak menjudge, dan ya ada dialog jadi kapan gitu. Tapi memang kadang pertanyaan itu adalah pertanyaan bentuk basa-basi yang actually sangat-sangat menyakitkan ya kadang-kadang Yes. gitu. Kita nggak pernah tahu apa orang sedang sedang mengalami, apa yang mereka perjuangkan secara diam-diam, dan harapannya sih lewat film ini kita semua bisa belajar lebih berempati kepada teman-teman kita yang memang mungkin behind closed doors Yes. sedang sangat perjalanan mereka dan perjuangan mereka sedang sangat sulit gitu, dan butuh support dan butuh teman yang mendengarkan, yang tidak menjudge, yang berempati dan memahami dan menerima keputusan hidup mereka gitu. Ya semoga semoga kita semua akan bisa lebih berempati. Soalnya aku juga pernah di posisi Ya, itu, ya. dan itu rese banget Ben, sumpah itu tapi semoga juga apa ya, it's women supporting women, but I think it's also like those deep friendships, deep female friendships tuh menurutku gak jadi omong kosong aja sih kalau kita lihat cerita ini gitu, dan ada ketulusan dalam benar-benar memahami teman kita dan be authentic dengan rasa itu, dan apa ya, itu sesuatu yang perlu dirayakan sih menurutku. Betul sekali. Silakan Kakak Amy. Nah, Oke. Itu do sama dengan G atau apa itu? Itu best ya. Oh, itu best. Maaf. Selamat sore teman-teman. Selamat Terima kasih sore. sudah hadir. Saya rasa sudah diwakilkan ya oleh Olga sama Hana jawaban-jawabannya, tapi saya sih cuma pengen nambah satu. Di sini kan sebagai Vika terlihat sekali ceria gitu kan, very happy dan suka bercanda. Tapi yang aku pelajarin benar-benar dari persahabatan sejati ini cuman satu ya, kadang kita tuh tidak butuh solusi, advice untuk teman kita yang lagi dalam kesulitan gitu kan, dalam kesedihan. Kadang dalam suatu keheningan, diam, mendengar dan tidak bicara yang dibutuhkan. Itu saja. Jadi selain empati dan juga tidak judge, banyak mendengar. Kadang what we need is just silence. Sekarang saatnya teman-teman media untuk boleh memberikan pertanyaan kepada cast dan juga sutradara. Silakan yang mana terlebih dahulu. Oke, masnya ini dulu boleh berdiri punten. Nama dari media. Yang aku ambil dari Bu Mutia tuh lebih kepada karena beliau juga sama ya mengalami hal tersebut. Jadi Mutia dalam cerita ini kan seorang perempuan yang boleh dibilang modern, sukses secara karir, tapi ternyata dia juga mengalami hal yang tidak pandang bulu gitu. Artinya dia juga mengalami hal, dia menginginkan mempunyai sesuatu yang tidak dia miliki, yang mana itu sangat manusiawi, yang pengen punya anak. Jadi lebih kepada itu sih, maksudnya bagaimana sih rasanya sebagai perempuan kuat, tapi juga satu sisi dia mempunyai sisi yang sangat manusiawi, yang adalah punya sesuatu yang tidak dia punya gitu. Dan banyak banget yang bisa diambil dari ceritanya ibu itu sih dari aku. Makasih loh Mas. Makasih ya. Beneran deh. Kata di sebelumnya juga udah dibilangin kalau ini cerita dari banyak pasangan, begitu ya. Banyak pasangan. Betul. Oke, cukup ya. Cukup, baik. Silakan pertanyaan berikutnya yang mana? Oh, ya. Selamat sore, saya Iqbal Ada Mas dari Coto Pakar tuh. Popcorn Media. Saya ingin bertanya kepada Mas Darius, di dalam film ini kan ada scene azannya ya, mengazankan bayi ya. Apakah itu betul atau enggak Mas Darius yang melakukan Suaranya. atau hanya dubbing pengisi suara saja? Dan juga saya mau bertanya pada Mbak Prita ya, di sini kan filmnya penuh dengan tekanan emosional dan psikologi. Bagaimana treatment khususnya agar tekanan psikologi dan juga mentalnya itu sampai, dan juga pesan amanatnya sampai. Terima kasih. Terima kasih Mas. Silakan. Mas Iqbal. Iya. Kayaknya kurang valid kalau saya yang jawab. Kita tanya Bu Sutradara aja. Siapa itu? Suara siapa? Iya. Iya.
Suaranya bukan suara Darius ya, suaranya suara Pak Fajri. Nggak, itu Darius murni Darius. Iya. Darius, justru aku surprise ya, tiba-tiba ya azang saudara-saudara. Terus benar valid, terus dari awal sampai akhir. Fajri, kita bicara Fajri ya. Ini karakternya Fajri ya. Oke, dan pertanyaan berikutnya tadi ya tentang emosi seperti itu. Bagaimana mendevelopnya seperti itu ya Mas ya? Iya, monggo Mbak Prita. Iya. Ya sebenarnya seperti film-film yang sudah-sudah, sebenarnya kita kan kita punya senjatanya adalah skenario. Jadi dari skenario itu kan banyak banget. Sebenarnya kalau dibaca sih sekedar cuman adegan aja gitu dengan dialog. Tapi ketika kita bedah, kita kan selalu punya masa-masa untuk reading ya bareng dengan semua pemain. Apalagi saya tuh modelannya sebelum reading tuh bahkan saya one on one biasanya. One on one sama pemain satu-satu karakternya. Jadi saya bener-bener pengennya tuh kalau reading rame-rame tuh biasanya saya kasihan sama yang menunggu gitu ya. Satu orang bertanya lalu yang lainnya menunggu gitu. Jadi saya prefer paling tidak 1 jam, 2 jam untuk one on one dulu. Jadi mau nanya apa, yuk gitu, sesuai sama karakternya di skrip gitu ya, sesuai sama karakternya, jangan yang lain-lain gitu. Terus nanti di situ biasanya terus janjian ada berapa titik-titik yang saya pengen gitu, bahwa di sini nangis berapa kali misalnya, tapi nangisnya gimana supaya nangisnya itu ada eskalasinya gitu. Nangis yang paling titik lowest level yang mana, nangis yang cuma nangis biasa yang harus ngembeng gimana. Nah bersyukurnya saya adalah diberikan pemain-pemain yang ya bukan pemain kemarin sore semuanya sih Mas Iqbal ya, jadinya gampang banget tinggal ngomong mereka langsung yuk gitu, gampang banget gitu, segampang-gampangnya dari ujung sampai ujung nih nggak ada yang susah gitu. semuanya menyenangkan prosesnya, bahkan saya tuh sangat open dengan masukan-masukan dari mereka. Kadang-kadang mungkin Caca sering begini malah, kayaknya nggak perlu nangis ya Priti di sini gitu. Kayak nggak perlu nangis di sini di Priti. Terus tadinya saya sebenarnya nggak bisa dong harus nangis gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi dan akhirnya saya harus membuka lagi partiturnya gitu ya. Akhirnya oh ya oke, Caca benar gitu. Kadang-kadang tuh memang pemain itu justru punya rasanya yang lebih, punya apa ya, mereka tuh konsentrasi sama satu karakter aja, saya konsentrasi sama 14 karakter yang lain gitu. Jadi mereka yang ada di mereka yang memainkan karakter tersebut, jadi saya percaya bahwa apa yang jadi pemikiran mereka itu pasti sesuatu yang lebih otentik, lebih baik gitu dikembalikan gitu ya. Terima kasih, jawabannya sudah cukup menjawab ya Mas ya.